Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dalla zilla wa zalla wa adlima wa udlama wa ajala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa kembali untuk mengkaji kitab Hayatus Sahabah. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga guru-guru kita semua dan kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Allah memberikan keberkahan waktu, umur kita dan semua yang Allah anugerahkan pada kita. Ala dinniyah wa likul niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan tentang kezuhudan Abi Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Jadi mengenai kezuhudan Abu Ubaidah al-Jarrah. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, Abu Ubaidah ini adalah salah seorang sahabat yang mendapatkan julukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai aminun fil ardi wa aminun fis sama. Jadi orang yang paling amanah, orang yang luar biasa di mata penghuni bumi maupun di mata penghuni langit, di kalangan malaikat. Itu julukan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Ubaidah al-Jarrah. Dan julukan ini tentu bukan dari hawa nafsu Nabi, bukan dari pribadi Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Jadi itu bukan muncul dari hawa nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini zuhdu Abi Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, zuhudnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, dan hadis Urwah fi Aishihi radhiyallahu anhu, dan hadis Urwah mengenai hidupnya Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu. Akhraja Abu Nuaim fil Khilyati, Abu Nuaim telah mengeluarkan riwayat di dalam kitab Al-Khilyah, yakni Khilyatil Auliya, dari Urwah an Urwata, dari Urwah. Qala, berkata Urwah, dakhala Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab telah memasuki ala Abi Ubaidah ibn al-Jarrah, ya, yaitu kediaman Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Fa idza huwa muttaji'un ala tunfusati rahlihi, ketika itu Abu Ubaidah sedang tidur terbaring di atas tunfusa rahlihi. Di sini dijelaskan tunfusa, ya, atau jadi bikasri ta, yaitu tin, ya. Jadi bikasri ta tinfisah, ya, atau dhammuha tunfusa, ya, tun, ya, fisah, itu dhammuha wa bikasri wa fathi. Ya, ini jadi bisa dibaca tunfusa tinfisah, ya, tonfasa, yaitu basatun lahu khamlun raqiqun, jadi gelaran yang kasar, ya. Jadi Abu Ubaidah ketika itu sedang tidur di atas gelaran yang kasar, rahlihi, ya. Di situ dijelaskan wa mayutu alal ba'ir, jadi kayak pelana gitu, apa yang diletakkan di atas ba'ir, unta atau tunggangan. Nah, ini yang dijadikan sebagai alas tidurnya Abu Ubaidah, bukan kasur empuk, bukan spring bed, tidak, ya. Itu yang dilakukan oleh Abu Ubaidah al-Jarrah, mutawassida
al-hakibati, ya. Jadi mutawassit itu bisa diartikan bisa bersandar, ya. Al-hakibah itu adalah, hakibah itu kalau sekarang kita sering artikan yaitu seperti koper, itu hakibah, atau tas, ya. Jadi wadah atau tempat yang dipakai untuk menjadi wadah. Kemudian faqala lahu Umar, lalu Umar ketika itu faqala lahu Umar, lalu Umar bertanya kepada Abu Ubaidah. Jadi Umar bertanya kepada Abu Ubaidah, ala ittakhadta mattakhadha ashabuka? Ini pertanyaan Umar, ya, wajar. Umar itu sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, ya. Jadi Umar bertanya kepada Abu Ubaidah, ala ittakhadta, apakah Anda tidak mengambil ma ittakhadha ashabuka, sebagaimana yang diambil oleh teman-teman Anda, maksudnya oleh wali-wali yang lain, oleh gubernur-gubernur yang lain. Jadi kalau pejabat-pejabat lain itu dia mengambil begini, ya, dan itu dibenarkan oleh Umar selama tentu terkait dengan kebutuhan dia dan memang ma'ruf, layak gitu, ya, bukan sesuatu yang diada-adakan gitu. Jadi ketika Abu Ubaidah dilihat oleh Umar tidur di atas tadi itu, ya, alas yang kasar, ya, yang dipakai alas untuk kendaraan dia, ya, unta atau kudanya tadi. Kemudian beliau itu bersandar, ya, kepada tasnya, berarti kan nggak ada kursi, ya kan, nggak ada kursi di rumahnya itu, perabotannya itu nggak ada. Masya Allah. Ini Abu Ubaidah al-Jarrah. Nah, ketika Umar melihat fenomena seperti itu, Umar kemudian bertanya kepada Abu Ubaidah al-Jarrah, ala ittakhadta mattakhadha ashabuka, kenapa Anda atau tidakkah Anda mengambil? Jadi ini pertanyaannya. Ala ittakhadta mattakhadha ashabuka, kenapa Anda tidak mengambil sebagaimana yang diambil oleh teman-teman Anda, sejawat Anda? Itu. Apa jawaban Abu Ubaidah al-Jarrah? Faqala ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, hadza yuballighunil maqila. Ini artinya apa yang beliau ambil tadi itu, hadza yuballighunil maqila. Ini itu sudah mengantarkan aku kepada istirahat. Al-makil di situ maknanya adalah istirahat di waktu siang, yaitu waktu qailulah. Ini. Jadi ini mengantarkan aku bisa istirahat di waktu siang. Nah, yang namanya qailulah itu, Pak, di sini dijelaskan qailulah itu, ya, disebutkan di sini al-makil wal qailulah al-istirahatu nisfun nahar aw nisfan nahar wa illam yakun ma'anaum. Jadi istirahat di tengah siang, ya, pada saat jam 11 sampai jam 12 istirahat itu disebut qailulah. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Nabi itu punya jadwal tidur 3 kali sehari itu, ya. Jadi yang pertama itu adalah tidur qailulah, ya, kalau itu disertai dengan tidur. Dan biasanya orang yang tidur qailulah itu untuk persiapan sholat tahajud, Pak. Jadi kalau misalnya kita susah bangun tahajud, ada kemungkinan kita qailulah tidak tidur. Jadi caranya orang-orang yang biasa melaksanakan salat tahajud itu qailulah, istirahat waktu qailulah. Ya, jadi kalau pengen mendawamkan salat tahajud terus menerus, ya intinya qailulah itu harus istirahat. Itu waktu qailulah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW tidur jadwal tidur kedua Rasulullah adalah tidur setelah Isya. Ya, tidur setelah Isya. Kemudian nanti bangun, kan di dalam Al-Quran nisfahu awingkus minhu kumil layla illa qalila, nisfahu awingkus minhu, kan. Jadi kumil layla illa qalila, kamu bangunlah di malam hari illa qalila, berarti tidurnya sedikit. Itu Rasulullah. Nisfahu awingkus minhu, sebagian malam atau sedikit, gitu. Maksudnya kurang sedikit. Nah, gitu. Itu yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah qiyamul lail, kemudian nanti menjelang subuh itu jadwal tidur berikutnya.
ya, sebentar, tidur sebentar, kemudian setelah itu adzan subuh, dan setelah itu sholat subuh, sudah nggak tidur lagi, ya, nanti sampai keluar tidur. Begitu kebiasaan Rasulullah SAW, dan itu menjadi kebiasaan para sahabat. Makanya kata Abu Ubaidah al-Jarrah tadi, hadza yuballighunil maqila. Jadi ini sudah bisa mengantarkan aku untuk istirahat di siang hari, kata Abu Ubaidah al-Jarrah. Masya Allah, ya. Wa qala Ma'marun fi hadisi, kemudian Ma'mar di dalam hadisnya mengatakan, lamma qadima Umar asy-Syama, ketika Umar itu telah tiba di Syam, talaqahun nasu, orang-orang kemudian menyambutnya atau menemuinya. Wa udama'u ahlil ardi, kemudian pembesar-pembesar penduduk atau wilayah Syam tadi itu, para pemuka-pemukanya semuanya menyambut. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, kalau kita lihat, ya, saat itu, jadi ketika penaklukan wilayah Syam, ya kan, Umar datang itu. Pada saat penaklukan Baitul Maqdis, Umar datang. Ya, kita sudah ceritakan sebelumnya bagaimana kedatangan Umar bin Khattab, disambut begitu luar biasa. Faqala Umar, maka kemudian Umar bertanya, aina akhi, mana saudaraku? Qalu, kemudian mereka bertanya, man, siapa yang anda maksud dengan saudara anda? Qala Abu Ubaidah, kata Umar, Abu Ubaidah. Jadi yang dicari itu Abu Ubaidah, karena ya Abu Ubaidah ini adalah bukan saudara kandung, tapi saudara seperjuangan, saudara, ya, sesama muslim. Dan Abu Ubaidah ini adalah waktu itu menjadi wali di Syam atau gubernur di Syam. Nah, ini. Dan Abu Ubaidah itu kan meninggal karena ada wabah Amawash itu. Ya, sampai sekarang itu kalau Bapak Ibu ke Palestina itu ada satu perkuburan, ya. Kuburan para sahabat itu dimakamkan di situ karena mereka dulu kena wabah. Namanya wabah Amawash. Nah, itu ada di situ tuh. Ya. Nah, ini. Nah, Abu Ubaidah termasuk diantaranya sahabat yang meninggal karena wabah itu. Jadi itu peristiwanya di mana Abu Ubaidah itu memang ditugaskan oleh Umar untuk menjadi gubernur atau menjadi wali di situ. Lalu kemudian qalu, kata mereka, ketika yang dicari oleh Umar itu adalah Abu Ubaidah, qalu, mereka kemudian mengatakan, ya, alana ya'tika, sekarang, ya, dia sedang mendatangimu, maksudnya itu dia sedang menuju kepadamu. Falamma atahu, ketika Abu Ubaidah mendatangi nazala, maka kemudian Umar pun turun, ya, maka Umar pun turun. Nazala di situ bisa berarti turun, bisa berarti singgah, ya. Fa'atanaqahu, maka kemudian Umar itu memeluknya. Jadi itu kebiasaan orang Arab, ya. Itu termasuk bagian dari adab, memeluk, kemudian cipika-cipiku, ya kan, dicium, bahkan jadi cium pipinya kanan kiri, keningnya gitu, dan sambil, itu kebiasaan mereka, itu bagian dari adab mereka, gitu, ya. Nah, ini kalau kita di Indonesia kan nggak begitu biasanya ketemu, ya. Nah, ini. Summa dakhala alaihi baitahu, kemudian Umar memasuki, ya, rumahnya. Falam yara fi baitihi, dan Umar tidak melihat di rumahnya itu illa sayfahu. Ternyata di rumahnya Abu Ubaidah itu tidak ada kecuali cuma senjata saja, cuma pedang. Wa tursau wa rahlahu, ya. Jadi di sini disebutkan, jadi di dalam riwayat yang lain itu disebutkan waramhahu, ya. Maksudnya apa? Hanya ada pedang, ya, kemudian hanya ada lembing atau panah di situ. Itu alat-alat peperangannya. Sementara perabot yang lain nggak ada. Ini yang dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maksudnya kayak kursi, kayak gitu nggak ada di rumahnya. Ya kan? Yang tadi disebutkan di dalam riwayat sebelumnya itu hanya gelaran gitu. Ya, itu yang dipakai tidur, ya itu yang dipakai ya istirahat. Summa dzakara nahwa, kemudian beliau menyebutkan, ya, riwayat yang serupa. Wa akhraja al-Imam Ahmad aidan nahwa hadis Ma'mar. Imam Ahmad juga mengeluarkan hadis yang sama seperti hadis Ma'mar, kama fi sifat as-saffati. Kita sudah sebutkan sifat as-saffa itu adalah kitabnya Al-Hafidz Ibnul Jauzi
yang merupakan ringkasan dari kitab Hilyatul Auliya-nya Abu Nuaim. Wa Ibnul Mubarak fi Zuhdi, dan Ibnu Mubarak di dalam kitab Az-Zuhdi min tariqi Ma'mar nahwa, ya melalui jalur Ma'mar ya yang serupa. Kama fil Isabah, seperti dalam kitab Isabah. Kitab Al-Isabah ini adalah kitabnya Ibnu Hajar Asqalani. Nama kitabnya, nama lengkapnya itu adalah Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Ya, itu. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yaitu kalimatnya Umar bin Khattab. Jadi ini diskusinya Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah. Jadi kalau tadi kan kalimatnya biasa saja itu, ya kan, kalimatnya biasa saja. Ketika Umar bertanya seperti tadi, jawabannya hada yuballighunil makila, begitu. Ini mengantarkan aku, maksudnya sudah membuat aku sudah bisa istirahat. Tapi ada satu ungkapan lain yang Al-Fakir catatnya dari dialog Umar bin Khattab ketika ketemu dengan Abu Ubaidah pada saat itu. Ya. Jadi ketika Abu Ubaidah ditanya, "Ala ittakhadta ma ittakhadha ashabuka?" Kenapa engkau tidak mengambil sebagaimana yang diambil oleh teman-temanmu, sesama sejawatmu? Nah, jawaban Umar bin Khattab, jawaban Abu Ubaidah Al-Jarrah ini yang luar biasa. Apa jawaban Abu Ubaidah? Abu Ubaidah mengatakan begini, "Ya Umar, innama hi ayyamun." Hai Umar, hidup ini adalah kumpulan hari saja. Ya Umar, ya Amirul Mukminin, innama hi ayyamun. Ya, hidup ini hanya kumpulan hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini kan hidup di dunia itu kan intinya kan cuma ngitung dino, kata orang Jawa itu, menghitung hari, ya kan? Makanya para ulama itu mengatakan sesungguhnya kehidupan kita itu cuma 3 hari saja, kemarin, sekarang, dan besok. Ya, hidup kita di dunia itu cuma 3 hari saja, kemarin, sekarang, dan besok. Itu tak. Itu. Kemarin itu sudah berlalu, hari ini adalah kehidupan yang sedang kita jalani, besok kita tidak tahu apakah masih hidup apa tidak. Itu subhanallah, itu ya ulama-ulama dahulu begitu ya. Nah, lalu kemudian apa yang katakan Abu Ubaidah? Ya Umar, innama hiya ayyamun wa namdi. Ini namanya hidup ini, namanya dunia ini hanya rangkaian hari saja. Rangkaian hari saja. Dan kita akan lalui ini gitu. Ya itu tadi, makanya ya dunia itu ya, atau hidup itu hanya kemarin, sekarang, dan besok. Lalu kemudian kata-kata Abu Ubaidah itu membuat Umar bin Khattab itu menangis, Pak. Ya. Jadi kata-kata Abu Ubaidah itu membuat Umar bin Khattab nangis. Lalu Umar bin Khattab mengatakan apa kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah pada saat itu? Kata Abu Ubaidah, kata Umar bin Khattab, "Kulluna ghayyaratnal ad-dunya." Kulluna ghayyaratna ad-dunya. Kita semua ini telah diubah oleh dunia. Dunia ini telah mengubah kita semua. Itu kata Umar bin Khattab. Dunia ini telah berhasil mengubah kita semua. Ila anta ya Abu Ubaidah, kecuali engkau yang tidak bisa diubah oleh dunia. Masya Allah, subhanallah. Itu kata-kata Umar, memberikan kesaksian kepada siapa? Kepada Abu Ubaidah. Jadi kita semuanya ini, itu sahabat lah yang ngomong begitu. Umar bin Khattab yang ngomong begitu. Umar bin Khattab itu orang yang sangat ditakuti oleh setan, Pak. Kalau Umar bin Khattab jalan, setan itu akan lewat jalan yang lain, nggak berani ketemu berpapasan dengan Umar bin Khattab. Loh, orang kayak begini nih, mengatakan pada Abu Ubaidah Al-Jarrah, "Kulluna ghayyaratna dunya ila anta ya Abu Ubaidah." Semua kita ini telah diubah oleh dunia kecuali engkau ya Abu Ubaidah. Masya Allah. Lah kalau Umar yang setan saja takut ketemu Umar, nah kalau kita ini kayak apa coba? Ya kan? Umar itu mengatakan yang setan saja takut pada Umar, dunia itu telah mengubah kita semua kecuali Anda. Umar itu sudah merasa dunia itu mengubahnya.
Ya itu. Masya Allah. Kalau kita baca sebelumnya tentang riwayat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pakaiannya, ya kan, ketika menaklukkan wilayah Syam yang sebelumnya kita sudah lihat pakaiannya tambalan-tambalan itu. Ya, coba Masya Allah. Nah, ini Pak, gambaran tentang bagaimana kehidupan mereka. Dan ketika kita melihat bagaimana Umar itu diminta ya oleh para sahabat untuk memakai pakaian yang layak, itu kan, termasuk juga untuk mengambil jatah yang layak, gitu. Bahkan putrinya Hafsah, Sayyidah Hafsah Ummul Mukminin diminta untuk merayu ayahnya, tetap Umar tidak berubah. Masya Allah. Nah, itu gambaran betapa luar biasanya. Loh, orang kayak begitu itu masih mengatakan kulluna ghayaratna dunya ila anta ya Abu Ubaidah. Kami semuanya ini telah berhasil dirubah oleh dunia kecuali engkau ya Abu Ubaidah. Coba. Ya, ini. Nah, itu sedikit gambarannya tentang bagaimana kezuhudan Abu Ubaidah Al-Jarrah yang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi itu dipotret sedemikian rupa, kemudian Umar bin Khattab memberikan syahadat atau testimoni seperti itu. Kita lanjutkan sekarang tentang kisah kezuhudan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, Mus'ab bin Umair ini siapa? Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda yang ganteng, kulitnya putih kemerah-merahan, wajahnya mirip Rasulullah. Itu Mus'ab bin Umair. Anaknya orang kaya. Semua yang menjadi kebutuhannya dipenuhi oleh bapak ibunya. Dulu ketika dia masih kafir, itu penampilannya perlente. Kalau lewat itu parfumnya kecium. Ini Mus'ab ini. Orang yang ganteng, kaya, kulitnya bersih. Ya, baunya, ya bau parfumnya itu sampai semerbak kecium kalau dia lewat. Perlente lah penampilannya gitu. Itu Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam. Ya. Kemudian beliau diutus setelah masuk Islam, beliau diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah untuk apa? Menjadi mukri, dan julukan beliau diberikan oleh Nabi itu Mukriul Madinah, orang yang mengajarkan kepada penduduk Madinah Al-Quran. Itu Mus'ab bin Umair. Jadi gurunya penduduk Madinah itu Mus'ab bin Umair. Jadi kalau kita sekarang melihat di Madinah itu katakanlah ya menjadi katakanlah dulu pusat peradaban Islam, di situ ada ya ibu kota negara Islam pada zaman Nabi, kemudian penduduknya masuk Islam sampai hari ini, itu jariahnya Pak, pahalanya itu ngalir ke Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, Masya Allah. Coba bayangkan, Mus'ab bin Umair sudah tidak ada tapi pahalanya ngalir kepada beliau karena itu jasa beliau. Subhanallah. Ini Mus'ab bin Umair. Ya. Nah, kemudian hadis Ali bin Abi di sini disebutkan hadis Ali yang fi zuhdi, hadis Ali mengenai kezuhudan beliau. Ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai, wa qalu fihi, dan bagaimana penjelasan beliau atau pernyataan beliau mengenai Mus'ab bin Umair tadi. Akhraj at-Tirmidzi wa hasanahu Abu Ya'la wa Ibnu Rahawi an Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib di sini maksudnya ya. Jadi At-Tirmidzi mengeluarkan hadis wa hasanahu, dan At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Wa Abu Ya'la, dan Abu Ya'la wa Ibnu Rahawi, dan Ibnu Rahawi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kharajtu fi ghadatin syatiyah. Kata Ali, aku keluar di waktu ghadat. Ya. Jadi ghadat itu waktu pagi, syatiyah di musim syita. Ya. Jadi apa namanya? Jadi waktu pagi di musim syita, ya, di Arab itu ada syita wasaif, ya, ada dua musim. Min baiti, dari rumahku, jai'an, dalam kondisi lapar, haridun, ya, artinya Sayyidina Ali itu keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar, ya, musim dingin itu, dingin lapar, orang dingin itu kan, musim dingin itu kan biasanya perut ya pengen makan aja kan, jadi lapar gitu. Pagi-pagi belum ada sarapan, lapar, keluar dari rumah, ya. Jadi ada jai'an haridun,
Ya, haridon itu bisa artinya mendorong karena lapar tadi itu, maka kemudian beliau keluar dari rumah karena dorongan yang kuat. Qad adlaqanil bardu. Ya, qad adlaqanil bardu, dingin itu betul-betul telah melemahkan aku, kata Sayyidina Ali. Fa akhadtu, maka kemudian aku mengambil ihaban ma'tunan kana indana. Ya. Kemudian aku mengambil, jadi itu ada apa namanya? Ihaban itu kulit. Jadi kulit yang belum disama itu, Pak. Jadi kulit, bisa kulit apa saja. Bisa kulit unta, bisa kulit kambing, bisa kulit ya, yang belum disama itu namanya ihaban. Kana indana fajababtuhu, yang kami miliki, fajababtuhu, kemudian aku melobanginya. Summa adkhaltuhu fi unuki, kemudian aku masukkan di dalam leherku. Summa hazamtu, kemudian aku tarik ala sadri, ke dadaku. Astadfi'u bihi, ya, di mana beliau kemudian di situ apa namanya, mencari kehangatan. Tadfi'u bihi, maksudnya aku mencari kehangatan dengannya. Wallahi ma fi baiti syai'un, demi Allah di rumahku enggak ada apa-apa. Minhu, ya, maksudnya nggak ada apa-apa, nggak ada makanan. Akul minhu, yang bisa aku makan. Walau kana fi baitin nabi, seandainya di rumah Nabi juga ada makanan, la balaghani, pasti akan sampai ke rumahku, karena rumah Nabi dengan rumah Sayyidina Ali itu dekat. Kemudian fa kharajtu fi ba'di nawakhil madinati, kemudian aku keluar ke sebagian ya arah di Madinah. Fattala'tu ila Yahudi, kemudian aku ya menuju ya kepada orang Yahudi fi haitin min sughra. Jadi ada orang Yahudi, dia punya apa namanya, ya hait itu semacam tempat ya. Di situ ada kebun yang biasanya dipagari ya. Kemudian di situ ada min sughrati jidarihi, ada celah dari dindingnya. Faqala, kemudian orang Yahudi itu berkata, malaka ya Arabi, gerangan apakah yang Anda cari wahai orang Arab? Maksudnya, adakah sesuatu yang Anda inginkan? Halaka fi kulli dalwin bitamra, apakah Anda mau setiap timba ya itu dengan ongkos, dengan upah kurma kering. Itu tawaran yang diberikan oleh orang Yahudi itu. Fakultu, maka kemudian aku mengatakan na'am. Faftahil haita, kemudian orang Yahudi itu membuka apa namanya, haitnya tadi. Jadi apa namanya, kebunnya tadi itu. Fafatahali, maka kemudian dia membukakan untukku. Fadakhaltu, kemudian aku masuk. Faja'altu anzi'u dalwan, maka kemudian aku menarik timba. Wa yu'tini tamratan, kemudian dia memberikan upah aku kurma. Hatta imtala'at kaffi, sehingga aku memenuhi telapak tanganku. Qultu hasbi mingkalan, karena telapak tangannya sudah penuh. Jadi upahnya kayak begitu. Ya, barter. Yang satu menimba air, dapat satu timba, dikasih upah tadi itu. Hasbi mingkalan, cukuplah darimu untukku hari ini, ya, atau sekarang. Fakaltuna, kemudian aku memakannya. Summa qara'atul ma'a, kemudian aku ya mengambil air. Summa ji'tu ilan nabi, kemudian aku, jadi beliau itu kemudian meminum air. Summa ji'tu ilan nabi, kemudian aku datang kepada Nabi. Fajalastu ilaihi, dan duduk di situ. Fil masjid, di masjid. Wa wa fi isabatin, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama jamaah min ashabihi. Jadi ada sahabat-sahabat yang kayak begini duduk di masjid. Fattala alaina, kemudian fattala alaina Mus'ab, kemudian Mus'ab melihat kami radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Fi burdatin law marqu'ah, tadi ya. Tidak, jadi dengan memakai burdah. Burdah itu ya kayak apa namanya, selimut ya, selimut atau sorban yang lahu marku'ah, ada tambalannya. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah melihatnya, maksudnya melihat Mus'ab. Ini yang dilihat. Jadi ini ceritanya Sayyidina Ali ya, sama-sama datang di majelisnya Nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Mus'ab, ceritanya Sayyidina Ali ini. Falamma ra'ahu Rasulullah dzakara ma kana fihi minan na'imi. Nah, ketika Rasulullah
Jadi ini cerita Sayyidina Ali menceritakan tentang temannya bernama Mus'ab bin Umair. Karena mereka ini termasuk ya sama-sama orang-orang yang dulu memeluk Islam waktu di Mekah. Ya as-sabiqunal awwalun minal muhajirin, termasuk as-sabiqunal awwalun. Kemudian wara'ahalahu, ya, ketika itu jadi Nabi itu mengenang bagaimana maka nafi minan naim, kenikmatan-kenikmatan yang dulu didapatkan oleh Mus'ab, wara'ahalahu alladhi wa alaiha. Kemudian Nabi melihat keadaan Mus'ab sekarang. Coba bayangkan ya, Mus'ab itu sejak di Mekah begitu masuk Islam diusir sama bapak ibunya, langsung diputus semua sumber ma'isyahnya, sumber kehidupannya diputus semua. Jadi kalau tadi ceritanya awalnya itu perlente, pakaiannya mewah, kulitnya putih, bersih, ganteng, ya begitu diputus semuanya, itu penampilan orang yang kayak begitu tadi itu seperti gembel. Itu Mus'ab bin Umair. Jadi ketika Rasulullah SAW mengingat bagaimana sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam, Rasulullah itu wara'ahalau ladhi wa alaiha fadarafat ainahu, maka kemudian kedua mata Rasulullah ketika melihat Mus'ab tadi itu akhirnya apa? Darafat ainahu, mata Rasulullah itu mengucurkan air mata. Fabaka, kemudian Rasulullah menangis. Orang yang punya jasa besar, menjadi dutanya Nabi pertama kali ke Madinah, yang berhasil mengislamkan penduduk Madinah, yang menjadi gurunya seluruh penduduk Madinah, mendapatkan gelar Muqri'ul Madinah, tapi hidupnya tidak berubah. Ya kan? Hidupnya tidak berubah. Seperti itu ketika di Madinah, karena kisah ini adalah kisah di Madinah. Ya, di Masjid Nabawi kisah ini. Subhanallah. Ya. Summa qala, kemudian Rasulullah kemudian Sayyidina Ali mengatakan, ini Rasulullah. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, bertanya kepada para sahabat yang ada di situ. Kaifa antum idza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi ukhra? Apa pendapat kalian idza ghada ahadukum, jika di waktu pagi salah seorang di antara kalian fi hullatin. Hullah itu pakaian atas bawah. Ya, pakaian atas bawah itu hullah. Jadi bagaimana pendapat kalian jika salah seorang di antara kalian di waktu pagi memakai pakaian atas dan pakaian bawah, waraha fi ukhra, kemudian sorenya ya nanti juga begitu, maksudnya pakaiannya itu pakaian normal, pakaian lengkap, pakaian bagus lah gitu ya. Wasutirat buyutukum, kemudian rumahnya itu sutirat, ya, tertutupi, kama tustarul Ka'bah, itu bagaimana Ka'bah ditutupi. Jadi maksudnya nggak telanjang. Di rumahnya itu rapat semuanya, ya, tertutup. Kemudian kata mereka, kata para sahabat, kulna nahnu yaumadin khairun. Kami ketika itu ya Rasulullah lebih baik. Nukfal mu'nata wa natafarraghu lil ibadah. Artinya kami ini cukup semuanya sehingga kami bisa fokus ibadah. Nah, ini pikirannya orang begitu. Jadi sederhana para sahabat itu mikirnya. Kalau kalian sudah punya pakaian lengkap, rumahnya sudah lengkap, apa pendapat kalian? Pagi seperti itu, sorenya seperti itu. Kata mereka, ya kondisi kami ketika itu baik atau lebih baik karena kami dicukupi apa yang dibutuhkan. Sehingga kami bisa ibadah, kami nggak pusing. Ya kan? Qala, kemudian kata Nabi, bal antumul yaum, justru kalian hari ini khairun minkum yaumaidin, lebih baik daripada kalian pada saat itu. Ini Nabi menceritakan keadaan di mana Rasulullah SAW, karena waktu itu sahabat itu kan belum kaya. Kapan sahabat itu mulai mendapatkan kekayaan dan banyak kekayaan itu mendatangi mereka? Setelah penaklukan yang dilakukan oleh ya mereka. Penaklukan Romawi, penaklukan Persia terutama, itu Masya Allah mereka mendapatkan kekayaan yang luar biasa berlimpah. Itu nanti terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, nah ini. Nah, jadi Rasulullah SAW sudah menggambarkan begitu. Kalau nanti kalian
ketemu pada zaman di mana zaman itu pagi kalian bisa memakai pakaian dengan utuh, nanti siangnya juga begitu, rumah kalian juga begitu dan seterusnya. Rasulullah sudah menggambarkan begitu. Kata Nabi, manakah yang lebih baik? Ya, kata mereka, para sahabat itu, kata mereka, ketika itu kami lebih baik karena semua kebutuhan kami terpenuhi dan seterusnya tadi. Tapi kata Nabi, bal antumul yawma khairun. Nah, ini nanti kaitannya dengan apa, Pak? Kaitannya dengan dunia. Kenapa Nabi mengatakan hari ini lebih baik bagi kalian ketimbang hari itu? Nah, ini nanti dunia. Jadi dunia itu kalau kita baca kitab-kitab yang lain ya nanti. Coba misalnya nanti Bapak bisa baca misalnya kitab Adabud Dunya Waddin ya. Itu di bab tentang Adabuddin. Jadi adab tentang agama. Itu Masya Allah ya, kita kalau bicara tentang bagaimana kehidupan dunia itu, nanti kita akan ketemu di situ. Bagaimana dunia itu semakin tua. Dunia ini semakin tua, dan ketika dunia ini semakin tua, maka semakin kesini itu bukan semakin lebih baik. Nah, itu yang digambarkan Rasulullah. Ya, makanya kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabi tadi seperti itu. Antumul yawma khairun minkum yawma idin. Kamu hari ini justru lebih baik daripada saat itu. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini. Qala Al-Haythami berkomentar bahwa Abu Ya'la meriwayatkan hadis ini juga wa fi rawin lam yusam, dan di dalam riwayatnya Abu Ya'la itu ada seorang perawi yang tidak disebutkan. Wa baqiyatu rijali siqatun, dan semua atau sisa-sisa selain tadi itu semua perawinya itu siqah. Jadi kalau ada satu hadis yang tidak disebutkan perawinya, itu berarti hadis mubham. Ya, hadis mubham itu salah satu ya hadis dhaif. Tapi tadi At-Tirmidzi di awal tadi sudah mengatakan hasanahu. Berarti karena ini jalurnya Abu Ya'la yang dikatakan ada seorang perawi yang tidak disebutkan, tapi dalam jalurnya At-Tirmidzi dinyatakan hadis itu hasan. Ya. Hadis itu hasan. Nah, itu biasa, Pak. Jadi kalau belajar hadis kita sudah sering sampaikan, jadi jangan kaget kalau nanti ulama hadis satu mengatakan ini hadis mubham atau hadis dhaif, yang lain mengatakan hadis ini hasan, itu biasa. Ya, ada ilmunya itu semuanya. Jadi kita yang mungkin belum belajar ilmu hadis nggak usah pusing gitu ya. Nah, ini. Nah, sedikit lagi kita akan tambahkan ma'asaba Mus'aban radhiyallahu anhu minal bala' ba'dal Islam. Apa yang menimpa? Bala apa yang menimpa? Ujian apa yang menimpa Mus'ab setelah Mus'ab masuk Islam? Nah, ini. Ya, kalau tadi kan itu kenangan Sayyidina Ali setelah di majelis Nabi mendengar Rasulullah menceritakan tentang bagaimana pengalaman Rasulullah dengan Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam dan bagaimana ya kondisi setelah masuk Islam. Nah, ini. Wa indan Tabrani wal Baihaqi an Umar radhiyallahu anhu, dan di dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Umar radhiyallahu anhu qala nadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Mus'ab bin Umair. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu mukbilan. Mukbilan itu berhadapan-hadapan begini. Ya. Jadi bukan ngadep melengos begini, tidak, tapi mukbilan ya, maksudnya dia menghadap di depan gitu. Alaiyah buka besin. Nah, di sini disebutkan kalau tadi cerita Sayyidina Ali. Nah, ini adalah cerita tentang Mus'ab. Bagaimana Mus'ab itu memakai ihab. Tadi kita sudah sebut ihab itu adalah kulit yang belum disama. Ya kan? Berarti ya rada-rada apek kan kalau kulit belum disama itu. Jadi kulitnya kabes itu biri-biri itu. Ya, kambing. Qad tanattaqa bihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila hadzal ladzi nawwarahu qalbah." Lihatlah kalian kepada orang yang telah Allah berikan nur ke dalam hatinya. Masya Allah. Allah terangi hatinya. Laqad ra'aituhu, kata Nabi, aku pernah melihatnya, aku betul-betul pernah melihatnya, aku betul-betul telah melihatnya. Baina abawaihi, ketika itu masih bersama bapak ibunya. Ya ghadwanihi, di mana kedua bapak ibunya itu sama-sama membekalinya
sama-sama memberikan bekal kepadanya, sama-sama memenuhi kebutuhannya bi'atyabit ta'ami, dengan makanan terbaik, wasyarabi, dengan minuman terbaik. Itu kenangan Nabi tentang Mus'ab bin Umair, karena kaya. Walaqad ra'aitu alaihi khullatan syaraha, dan aku melihat dia memakai pakaian khullah, tadi itu bisa atas bawah atau jubah, syaraha yang dia beli, au syuriyat bi mi'ati dirham, dengan harga 200 dirham. Fada'ahu, kemudian kemudian beliau ini dipanggil hubbullahi, oleh cintanya kepada Allah, wa hubbu rasulihi, oleh cintanya kepada rasulnya, ila ma tarawna, sehingga menjadi seperti yang kalian lihat hari ini. Itu kata Nabi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Mus'ab bin Umair yang diceritakan Rasulullah SAW tadi? Itu nanti ceritakan di dalam riwayat berikutnya. Ya, jadi itu kenangan Nabi tentang Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang perlente, yang ganteng, ya kaya, parfumnya saja tadi kita sebutkan kalau lewat itu tercium baunya. Itu Mus'ab bin Umair. Kemudian di dalam riwayat Al-Hakim disebutkan, wa indal Hakim an Zubair radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan bi Quba wa ma'u nafar. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di Masjid Quba, karena Rasulullah itu sering ya ke Masjid Quba. Jadi makanya sampai ada hadis yang menyatakan siapa yang berangkat dari rumahnya dalam keadaan berwudu, kemudian berjalan ya menuju ke Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia mendapatkan pahala umroh ya, tamatan kata Nabi, sempurna. Coba. Jadi itu Rasulullah sering di situ, ya. Dan Quba ini itu aslinya itu sumur, ya. Jadi situ nama sebuah sumur, kemudian dipakai untuk menyebut nama kampung, akhirnya disebut ya Kampung Quba. Sebenarnya awalnya itu di situ ada perkampungan Bani Amr bin Auf, ya, kalangan Ansor. Ini itu yang disebut dengan Quba tadi. Wa ma'u nafarun, ketika itu Nabi bersama sejumlah orang. Faqama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Ketika itu Mus'ab berdiri, Mus'ab radhiyallahu anhu, ya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu berdiri, alaihi burdatun, memakai burdah. Ya. Tadi itu apa, selimut atau pakaian yang dipakai untuk menyelimuti. Mataka tuwarihi. Ya. Nyaris ya. Apa namanya? Menutupinya. Wa nakashal qaumu. Kemudian ya, kaum itu nakasal kaum itu maksudnya mereka menundukkan pandangan. Bisa jadi hormat kepada Mus'ab, karena Mus'ab itu tadi kita sudah sebutkan apa namanya, guru penduduk Madinah, mukriknya Madinah. Faja'a, kemudian beliau datang, fasallama, kemudian beliau mengucapkan salam, faradduhu alaihi, lalu kemudian mereka menjawab salamnya. Faqala fi Nabi, kemudian Nabi menyatakan tentangnya khairan, tentang kebaikan, wa asna ali, dan memujinya. Summa qala, lalu Nabi kemudian mengatakan tentang Mus'ab, laqad ra'aitu hada inda abawaihi, aku telah melihat orang ini ketika masih bersama kedua orang tuanya di Makkah, di Makkah, yukrimanihi, kedua orang tuanya itu memuliakannya, wa yun'imanihi, dan betul-betul memberikan semua yang diinginkan. Yun'imanihi itu maksudnya terkait dengan nikmat. Apa saja yang dibutuhkan oleh Mus'ab itu dipenuhi oleh bapak ibunya, nggak ada yang kekurangan sedikit pun. Wa ma fatan min fityani Quraisyin mislahu, tidak ada seorang pemuda yang gantengnya, yang kayanya, yang perlentenya, yang parfumnya seperti Mus'ab bin Umair ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa kharaja min dzalika, kemudian dia keluar dari situ, ibtigha mardatillah, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dia keluar dari zona nyaman tadi, dari zona nikmat tadi, dia keluar, dia tinggalkan itu untuk mendapatkan ridhonya Allah, wa nusrati rasulihi, dan membela utusannya Allah. Amma innahu la ya'ti ya alaikum illa kada wa kada, ya, bukankah dia telah datang kepada kalian dan tidak datang pada kalian kecuali dengan begini dan begini, hatta yaftahallahu alaikum, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada kalian, Faris wa Rum, ya, sehingga bisa mengalahkan Persia dan Romawi. Fayaghdu ahadukum fi hullatin wa yaruhu fi hullatin, sama seperti riwayat tadi,
sehingga salah seorang di antara kalian melalui waktu pagi dengan memakai khullah jubah tadi, wa yaruhu, dan sorenya memakai khullah, wa yughda alaikum biqas'atin wa yuruhu alaikum biqas'ah. Kemudian ya ada kalian di antara kalian itu dilalui waktu pagi dengan satu nampan makanan, dan begitu juga sorenya. Qalu, kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, nahnul yawma khairun aw dalikal yaum, apakah kami hari ini lebih baik atau kami waktu itu? Ya, ketika Persia dan Romawi bisa ditaklukkan dan kita jadi kaya raya. Qala, kata Nabi, bal antumul yawma khairun minkum, justru sebaliknya hari ini lebih baik bagi kalian ketimbang hari itu. Ini kalimat Nabi terakhir ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Amma la ta'lamuna, ya, amma la ta'lamuna minad dunya ma'lam, seandainya kalian itu tahu apa yang aku tahu tentang dunia, lastarahat anfusukum minha, pasti jiwamu akan beristirahat dari dunia itu. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu, nah ini Pak, ya tadi Al-Fakir sampaikan ya, ini sedikit penjelasan yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Adabud Dunya wa Dinnya. Sayyidina Ali itu sampai mengatakan begini. Jadi kata Sayyidina Ali itu, masalud dunya masalul hayyah, dunia itu seperti ular, Pak. Itu Sayyidina Ali itu menggambarkan dunia itu seperti ular. Layyinun masuha, kalau dipegang itu lembut, qatilun samua, tetapi bisanya membunuh. Itu gambaran Sayyidina Ali tentang dunia. Jadi kalau Bapak Ibu memegang dunia itu enak pegangannya, tapi sebenarnya bisanya dunia itu membunuh kita. Masya Allah. Nah ini yang digambarkan Rasulullah SAW tadi. Amma la ta'lamuna minad dunya ma'alamu, seandainya kalian tahu tentang dunia sebagaimana yang aku tahu, maka kata Rasulullah, lastarahat anfusukum minha, ya pasti kalian akan berhenti sudah, lebih baik mati daripada hidup di dunia. Itu yang disampaikan Rasulullah SAW, ya. Jadi Masya Allah, ya kalau kita lihat ya, makanya kemudian Rasulullah SAW itu sampai menggambarkan dunia itu begini. Min hawani dunya Allah, di antara bentuk hinanya dunia di mata Allah. Makanya dunia itu disebut dunia, Pak. Dunia itu dari kata dana, ya. Dana itu artinya rendah, ya. Dana itu artinya rendah. Bisa juga dekat. Dana yadnu, dekat. Jadi makanya dunia itu sesuatu yang rendah dan dekat dengan kita. Ya kan? Dekat dengan kita. Memang sekarang kita ini di dunia. Gitu. Makanya kalau ada orang yang mengagung-agungkan dunia padahal dunia itu rendah, itu orang paling bodoh sekali. Makanya Rasulullah menyebutkan akyasul akyasi. Ya kan? Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang tahu tentang dunia dan dia bisa mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan dunia. Sebaliknya kalau orang itu mengagung-agungkan dunia, itu orang paling bodoh. Wong dunia itu hina kok diagungkan. Ini maka kata Rasulullah SAW tadi itu, min hawani dunya Allah, di antara bentuk kehinaan dunia di mata Allah, alla yu'sa illa fiha. Allah itu enggak pernah Pak dimaksiati, Allah itu enggak pernah dilawan, Allah tidak pernah ditentang kecuali di dunia. Allah tidak pernah dimaksiati, tidak pernah dilawan, tidak pernah ditentang kecuali di dunia. Itulah yang menjadikan kenapa dunia itu adalah hawan Allah, tempat yang hina di mata Allah. Ya, gitu. Kemudian wala yunala ma indahu, dan tidak akan kita mendapatkan apa yang ada di tangan Allah, apa yang di sisi Allah, illa bitarkiha, kecuali dengan meninggalkan dunia. Masya Allah. Kalau kita mau bicara nikmat yang hakiki, ya kita mau bicara nikmat yang hakiki, nah, itu nanti makanya kalau kita lihat ya bagaimana kisah antara pengikutnya Nabi Musa, termasuk tukang sihir yang masuk Islam, dialognya dengan
Fir'aun pada saat Fir'aun dan para pengikutnya itu kalah, ya, ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya kemudian menjadi ular raksasa itu. Kan kemudian tukang-tukang sihir itu kan masuk Islam. Wa ulqiyas saharatu sajidin, kata Allah. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Dan tukang-tukang sihir itu tidak kuasa menahan dirinya sehingga akhirnya dia sujud menjadi beriman. Nah, kemudian Fir'aun kan kaget melihat fenomena kayak begitu, ya, gitu kan. Lalu kemudian diancamlah mereka. Apa yang terjadi ketika mereka diancam? Mereka tidak takut, Pak. Ya. Jadi karena mereka tahu inna ila rabbina lamunqalibun. Kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Ya kan? Kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Dan bagi orang mukmin, pertemuan dengan Allah itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang nikmat di dunia, itu belum ada apa-apanya, Pak. Ya, nikmat yang hakiki itu ya ketika kita betul-betul sudah ketemu dengan Allah. Gitu. Ya, ini. Makanya tadi kata Rasulullah SAW sampai seperti itu. Bahkan ini ya, Sayyidina Ali itu mengatakan begini, Pak, menggambarkan tentang dunia itu. Apa kata Sayyidina Ali? Awwaluha anaun. Dunia itu awalnya anak. Ya. Apa namanya? Jadi sesuatu yang membutuhkan perhatian. Begitu kita berikan perhatian, begitu kita kasih perhatian, ya, kita capek, kita lelah. Apa yang terjadi? Akhirnya fana, ujungnya hilang. Ya kan, ujungnya hilang, kata Sayyidina Ali. Halaluha hisabun, yang halal itu akan dihisab. Coba, kita itu yang halal itu dihisab, apalagi yang haram. Coba bayangkan ya, bayangkan kita kalau hari ini melihat bagaimana, ya, apa namanya, Purbaya membongkar begitu banyak kejahatan-kejahatan di masa lalu, ya. Dan luar biasa, Pak. Jadi makanya kemarin Al-Fakir sampaikan khutbah tentang kleptokrasi itu. Jadi bagaimana ketika para maling itu berkuasa, ya, yang ini kan korupsinya sudah nggak karu-karuan, berjamaah itu. Jadi mereka berpikir apa yang didapatkan ini nggak ada pertanggungjawabannya. Maka kata Sayyidina Ali, halaluha hisabun, yang halal saja itu akan dihisab sama Allah, ya, apalagi yang haram, itu dunia itu. Maka kata beliau, wa haramuha iqabun, yang halal akan diminta pertanggungjawaban, yang haram akan disiksa. La haula wala quwata illa billah. Itu kata Sayyidina Ali. Coba, loh, dunia kayak begitu mau dikejar. Nah ini makanya tadi beliau mengatakan, amma la ta'lamuna min dunya ma'alamu wa lastarahat anfusukum minha. Seandainya kalian tahu, ya, sebagaimana yang aku tahu tentang dunia, lastarahat anfusukum minha, maka kamu akan berhenti. Ini. Jadi makanya di sini, Pak, ya, penting kita memahami. Kemudian wa fi sahih an Khubab anna Mus'ab lam yatruk illa thawban. Jadi dalam kitab, ya, dalam riwayat yang sahih, ya, di sini disebutkan, ya, yaitu Sahih Bukhari dari Khubab anna Mus'ab lam yatruk illa thawban. Mus'ab itu tidak meninggalkan, ya, kecuali satu pakaian. Fakana inda ghattu ra'sahu, ketika Mus'ab itu menutup kepalanya, kharajat rijlahu, kakinya kelihatan. Wa idza ghattu rijlaihi, dan ketika menutup kakinya, kharaja ra'sahu, kepalanya kelihatan. Faqala Rasulullah, ij'alu ala rijlai sya'an minal idkhiri. Dan ini peristiwa, ya, pada saat Mus'ab bin Umar itu dimakamkan ketika apa? Peristiwa perang Uhud, ketika Mus'ab bin Umar menjadi syuhada Uhud, karena beliau itu wafat pada saat perang Uhud. Jadi ini kondisinya. Jadi ketika
kain kafan itu ditarik ke atas, jadi pakaian ya, kain tadi ditarik ke atas, nutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Kakinya ditutupi, kepalanya kelihatan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menutupkan kain itu ke kepalanya, sedangkan kakinya ditutup dengan jerami. Gitu. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan itu pemandangan itu sekali lagi membuat Rasulullah menangis, mengenang masa lalunya Mus'ab yang begitu luar biasa. Nah, ini gambaran ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentang bagaimana kita ya mengkaji dan bagaimana kita menghayati kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mungkin sampai di sini karena sudah masuk waktu syuruk ya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan pada kita semua ya, bisa mencontoh ya Nabi dan para sahabatnya, dan pada akhirnya kita ya mendapatkan syafaat ya dari mereka, khususnya dari baginda Nabi Muhammad SAW, karena cinta kita minimal ya Bapak Ibu sekalian, duduknya kita di majelis ini, setiap majelis sirah seperti ini ya, kita niatkan ini akan menjadi saksi saya nanti. Itu kita niatkan, ini nanti akan menjadi saksi saya nanti di hadapan Allah. Ini yang nanti akan meringankan hisab kita. Itu niat kita ya, meringankan hisab kita, menjadikan kita layak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Gitu. Nah, ini makanya niatkan itu ya. Meskipun mungkin kadang-kadang ada yang kita dengar itu ya belum kita pahami sepenuhnya, tapi nggak apa-apa, niatkan itu. Insya Allah semua kehadiran kita, keistiqomahan kita itu tidak sia-sia ya. Ini baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.